Pada tahun 1998, saat Indonesia diguncang krisis hebat yang meluluh lantakkan ekonomi dan politik di sudut paling timur Pulau Jawa, di Banyuwangi yang biasanya damai, angin kecemasan mulai berembus. Siang hari, hidup berjalan seperti biasa. Petani menjemur gabah, anak-anak berlarian di pematang sawah, dan suara ayam berkokok saling bersahutan. Tapi saat malam tiba, desa-desa itu berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Lampu dipadamkan lebih awal, pintu digembok rapat-rapat. Bisikan panik terdengar dari balik jendela yang tertutup kain. Semua berawal dari kabar aneh yang menyebar dari mulut ke mulut. Berkembang liar seperti asap yang tak bisa ditangkap. Orang-orang mulai membicarakan kehadiran sosok misterius yang berkeliaran di malam hari. Mereka bergerak cepat, berpakaian hitam pekat, datang entah dari mana, dan pergi tanpa suara. Mereka menyebutnya ninja. Kata itu menyebar begitu cepat seperti api di ladang kering. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya, tapi akhirnya seluruh Banyuwangi menyebutnya dengan gemetar. Desas-desus mengatakan, ninja ini berburu orang-orang yang dituduh punya ilmu hitam. Warga mulai menyebut nama-nama tetangga yang selama ini dianggap aneh. Seorang dukun tua, guru mengaji yang tinggal sendirian, atau bahkan orang biasa yang pendiam dan jarang bersosialisasi. Dalam pusaran ketakutan yang menggila, batas antara kebenaran dan fitnah menjadi kabur. Orang-orang mulai memandang tetangga sendiri sebagai ancaman. Suatu malam, sunyi di awal Februari, di desa Kaligondo, teriakan memecah kesunyian. Warga yang ketakutan hanya bisa mengintip dari balik celah pintu. Tak ada yang berani keluar. Ketika fajar menyingsing, kabar buruk itu menyebar. Seseorang telah tewas, diduga menjadi korban pertama dari para ninja misterius itu. Dari hari itu ketakutan yang sebelumnya hanya bayangan, berubah jadi kenyataan yang menyeramkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, kasus serupa bermunculan di desa-desa lain. Tak ada pola yang jelas, tapi semua terjadi di malam hari. Warga mulai berjaga bergiliran. Mereka membentuk pos ronda, membawa bambu runcing, golok, apapun yang bisa dipakai untuk melindungi diri. Tapi rasa aman tak kunjung datang. Para lelaki menjaga kampung setiap malam, sementara anak dan istri mereka memeluk ketakutan tanpa suara di dalam rumah. Waktu terus bergulir hingga pertengahan tahun. Musim panen tiba, tapi sawah-sawah itu seolah kehilangan semangatnya. Tak ada lagi canda tawa petani, tak ada lagi suara seruling menjelang senja. Orang-orang hidup seolah menunggu giliran, menanti sesuatu yang buruk terjadi, dan mereka tidak tahu kapan datangnya. Lalu tibalah bulan Agustus. Seperti badai yang menghantam tanpa ampun, serangkaian pembunuhan terjadi hampir setiap malam. Korban-korban baru bermunculan. Banyak yang dibunuh hanya karena deses. Sebagian adalah tokoh agama, guru, atau warga biasa yang hidup tenang puluhan tahun. Tapi di tengah ketakutan massal, logika tak lagi punya tempat. Pelan-pelan, kecurigaan menjadi senjata, dan gosip berubah menjadi vonis mati. Di sebuah desa kecil, seorang remaja bernama Wawan menatap wajah ayahnya yang pucat di bawah cahaya lampu minyak. Ayahnya seorang guru mengaji yang sederhana, baik hati, dan sering membantu warga. Tapi entah bagaimana, namanya tiba-tiba masuk dalam daftar orang yang dicurigai. Ayah tidak melakukan apapun, bisik Wawan sambil menggenggam tangan ayahnya. Ayahnya hanya tersenyum lemah. Kebenaran akan menemukan jalannya, jawabnya pelan. Malam berikutnya, suara gaduh mengguncang kampung. Pintu didobrak, teriakan menggema. Saat semuanya berakhir, hanya sunyi yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Wawan merasakan betapa kejamnya dunia ketika ketakutan menjadi raja yang memerintah tanpa belas kasihan. Dari malam ke malam, desa-desa yang semula tentram berubah menjadi medan ketegangan. Bahkan setelah ratusan nyawa melayang, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya para ninja itu. Apakah mereka orang luar, bagian dari provokasi terencana, atau yang lebih menakutkan, apakah mereka adalah warga sendiri yang termakan histeria? Pada akhir tahun 1998, badai itu mulai mereda, bukan karena kebenaran terungkap, tapi karena masyarakat sudah terlalu lelah menjadi korban dari rasa takutnya sendiri. Mereka sadar, yang hilang tak akan kembali. Ratusan nyawa melayang, ratusan keluarga hidup dalam trauma, dan luka sosial itu mengalir jauh lebih dalam dari yang terlihat. Banyuwangi kembali tenang, tapi ini bukan kedamaian, melainkan kesunyian yang berat.
seperti kabut tebal yang menutupi kuburan massal. Bertahun-tahun kemudian, ketika bangsa ini mulai membuka lembaran baru, keluarga korban menuntut keadilan, menuntut pengakuan, menuntut kebenaran. Tapi jawaban yang datang hanyalah keheningan yang panjang. Tak ada putusan pengadilan yang jelas, tak ada pengungkapan siapa dalam tragedi itu. Tragedi ini tetap tinggal dalam ingatan seperti noda hitam pada matahari. Selalu ada, meski kadang tak terlihat. Di Banjuwanje, orang-orang yang hidup di masa itu masih sering terdiam ketika nama ninja disebut. Mereka menunduk, mata mereka menerawang jauh, seolah menatap malam paling gelap yang pernah mereka lalui. Kini, yang tersisa adalah pelajaran pahit. Ketika ketakutan menggantikan akal, ketika rumor menggantikan hukum, dan ketika manusia kehilangan kepercayaan pada sesamanya, maka tragedi seperti ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Di bawah langit Banyuwangi yang cerah hari ini, tanah itu menyimpan cerita kelam yang tak boleh terlupakan, agar generasi mendatang memahami betapa berharganya kedamaian, agar masa lalu tak terulang, dan agar suatu saat nanti, kebenaran menemukan jalannya pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain yang tak boleh kita lupakan. Sampai jumpa.